Eh, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka kembali ya dalam kegiatan pembelajaran PPKN. PPKN? Tangan, angkat tangannya. PPKN? Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum belajar kita baca doa bersama-sama. Dipimpin oleh Najwa. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan mutaqabbalan. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah. Baik. Kelas 7 kita hadir semua ya. Bapak lihat walaupun ada beberapa putra yang terindikasi COVID, kalian tetap semangat ya di kelas ya. Baik, pada pertemuan kali ini sebelum Bapak membahas lebih jauh, izinkan Bapak menyampaikan satu hal penting terkait masalah bagaimana cara kalian menjaga kesehatan. Tolong selama kalian berada di sini, Bapak minta protokol kesehatannya terus dilaksanakan. 3M. Apa? Mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak agar kalian tidak terpapar virus dan kalian dalam keadaan sehat selalu. Jadi semua hadir semua ya, yang putri ya, kecuali yang beberapa yang sudah diisolasi. Bapak minta doanya dari kalian semua, mudah-mudahan teman kita yang terpapar bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan dengan membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Selesai. Mudah-mudahan dengan wasilah doa dari kita, teman-teman kita disehatkan kembali. Amin. Baik, minggu yang lalu kalian membahas tentang pengesahan undang-undang. Pada prinsipnya pengesahan undang-undang itu disahkan oleh siapa? PPKI. Pada PPKI itu apa? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 18 Agustus 1945. Satu hari setelah proklamasi kemerdekaan. Itu pengesahan undang-undang dasar. Nah, hari ini kita akan membahas tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Segala sesuatu di dunia ini pasti memiliki arti penting. Tapi yang akan kita pelajari kali ini yaitu arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagi warga negara Indonesia. Tapi sebelumnya izinkan Bapak untuk menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ya, setelah kalian mengikuti proses pembelajaran, nah diharapkan kalian itu nanti mampu bersyukur ya
atas anugerah Tuhan bahwa bangsa Indonesia itu memiliki undang-undang dasar. Bangsa Indonesia memiliki undang-undang dasar ya. Nah, sebagai konstitusi negara. Nah, terus juga kalian setelah mengikuti pembelajaran kali ini diharapkan memiliki rasa kebanggaan yang luhur terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, terus selain daripada itu, kalian nanti setelah belajar pada pertemuan kali ini, kalian akan bisa menghargai peran pendiri negara dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ternyata tokoh negara itu dalam merumuskan Undang-Undang Dasar itu berani dalam berkorban ya, tenaga, waktu, dan pikiran misalnya. Nah, untuk tujuan pembelajaran KI 3 yang berkaitan dengan pengetahuan, nanti kalian akan mampu menganalisis arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Seperti apa arti penting Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa Indonesia. Apa sih arti pentingnya bagi bangsa negara, bagi negara ya, bagi bangsa dan negara. Nah, untuk kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini akan ditayangkan video. Nanti kamu amati, tulis poin-poin penting yang ada dalam video. Amati baik-baik, ditulis hal-hal yang pentingnya. Nanti setelah mengamati video, kalian boleh bertanya apabila ada hal yang belum dipahami. Nah, setelah kamu mengamati video, nanti Bapak akan untuk menambah wawasan kamu. Nah, kamu akan disuruh mengerjakan secara kelompok lembar kerja peserta didik ya. Nanti dikerjakan secara kelompok, kamu diskusikan. Nah, terus kamu nanti setelah kamu diskusikan, hasil diskusi kelompok kamu dipresentasikan dengan suara yang keras di depan. Bisa dipahami? Nah, setelah itu, setelah selesai berdiskusi, kita simpulkan sama-sama. Setelah disimpulkan, kalian nanti buat catatan penting dari kesimpulan tersebut. Setelah itu kalian post tes, melakukan tes tulis secara mandiri. Setelah itu melakukan refleksi dan refleksi. Setelah refleksi penutup. Ya, berdoa. Nah, adapun penilaian pada pertemuan kali ini tentunya seperti biasa, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap diambil dari kegiatan pertama tadi sampai terakhir, dari awal Bapak masuk. Bagaimana sikap kamu ketika berdoa, ketika mengerjakan soal, nanti itu untuk penilaian sikap ya dalam mengikuti pembelajaran ini. Terus yang kedua, untuk penilaian keterampilan. Nah, bagaimana kamu nanti mempresentasikan hasil kerja kelompok kamu di depan, terus ketika kamu memberikan komentar terhadap orang lain, terus keterampilan kamu ketika berdiskusi, keaktifan kamu ketika berdiskusi, nah itu akan dinilai keterampilannya. Untuk nilai pengetahuannya diambil dari kebenaran konsep yang kamu isi. Benarnya itu jawaban dari pertanyaan yang kamu jawab itu. Bisa dipahami? Ya. Jadi mohon ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Baik, sekarang Bapak minta kalian amati video ini tentang materi arti penting Undang-Undang Dasar. Kalau nanti setelah mengamati video ada hal-hal yang kurang dipahami, silakan tanyakan ke Bapak. Ya, paham? Nah.
Tidak terbayang ya kalau sebuah negara tidak memiliki undang-undang dasar. Betul nggak? Betul. Kalau diibaratkan di sekolah, undang-undang dasar itu tata tertib. Coba bayangkan kalau di sekolah tidak ada tata tertib, apa yang akan terjadi? Nih, kira-kira, kacau. Kacau betul. Semuanya tidak menggunakan aturan. Yang jelas pasti ada kekacauan. Bisa ada kehidupan yang damai kalau tidak ada aturan? Tidak. Wah, nggak bisa ya. Betul, tidak bisa. Nah, berarti undang-undang dasar ini kira-kira menurut kalian penting tidak? Penting dalam mengatur kehidupan tata negara. Baik, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, ada yang mau bertanya dulu terkait masalah video ini? Ada yang mau bertanya? Ya, ada. Bapak, kalau misalnya nggak ada undang-undang, bakalan ada perang saudara. Yang dimaksud perang saudara itu apa? Nah, oke. Kalau tidak ada undang-undang, kata Rahel, akan terjadi perang saudara. Maksud dari perang saudara ini seperti apa? Nah, undang-undang dasar itu mengatur kehidupan bernegara di mana? Di negara Indonesia. Nah, di negara Indonesia, itu memiliki rakyat kan? Rakyat Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Yang dimaksud dengan perang saudara berarti adanya peperangan antara orang Indonesia dengan Indonesia. Orang Jakarta dengan Bogor bisa saja kegiatan diskusi. Silakan nanti ini LKPD ini kamu diskusikan sesuai kelompok yang sudah Bapak bagi waktu pertemuan pertama materi perumusan dan pengesahan undang-undang dasar. Berarti kelompoknya masih tetap itu, tidak berubah ya. Dan ini silakan didiskusikan. Di sini ada 3 pertanyaan terkait masalah arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silakan didiskusikan dengan teman kelompok. Setelah kamu diskusikan, nanti presentasikan hasil kerja kelompoknya di depan. Bacakan dengan keras. Yang lain mengkritisi kelompok yang menampilkan hasil diskusinya. Bisa dipahami? Alhamdulillah kalian sudah melaksanakan diskusi ya. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok. Siap? Siap. Pekan? Oke, siap. Kelompok 3 silakan kalian ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Manfaat Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 bagi warga negara, bagi bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang arti penting Undang-Undang Dasar tahun 1945. Manfaat Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 bagi warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi akan dibacakan oleh teman saya. 1. Manfaat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
bagi warga negara. Apa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Terima kasih atas pertanyaannya. Insya Allah saya akan menjawab. Akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukanlah buat tadi Bapak ada sedikit yang akan Bapak kritisi terkait manfaat undang-undang bagi warga negara, ya. Nah, tentunya yang namanya negara itu pasti harus memiliki undang-undang dasar karena untuk mengatur kehidupan ketatanegaraan sebuah negara. Nah, nanti jawabannya betul. Manfaatnya bagi warga negara itu sebagai alat kontrol, ya, terus penentu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Haknya sebagai rakyat seperti apa, kewajibannya seperti apa, nah itu diatur dalam undang-undang dasar. Terus sebelumnya izinkan Bapak untuk bertanya dulu kepada kalian, jadi Bapak ingin uji. Ini mana Nabta? Pak, kalau misalnya manfaat undang-undang dasar itu apa bagi warga negara, Pak? Sebagai alat kontrol. Sebagai alat Untuk apa manfaatnya? Untuk mengatur kewajiban dan hak buka untuk apa? Untuk mengatur kewajiban dan hak negara. Oh, mengatur kewajiban warga negara. Oke, bisa. Tepuk silakan, tepuk tangan buat Pak. Undang-undang dasar, ya. Kira-kira sikap apa yang harus kalian kembangkan setelah mengikuti pembelajaran kali ini? Sikap apa? Lihat Viola, yang kamu harus kembangkan ketika tadi mengikuti pembelajaran dari awal, kamu mendapatkan sikap apa? Kerjasama. Ya? Kerjasama. Oke, kerjasama. Oke, tuh kakak dulu. Sudah tadi ya. Sekarang Bapak akan melakukan tes secara individu, tes tertulis. Kamu kerjakan, ya. Bapak kasih waktu 20 menit. Kamu kerjakan langsung dikumpulkan. Nanti Bapak sampaikan nilainya minggu depan. Ya. Silakan dikumpulkan yang sudah selesai ke depan. Bawa hasil kerja. Nah, alhamdulillah kita dari awal sampai akhir pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Bapak, sebelum Bapak tutup, Bapak mau menyampaikan pembelajaran untuk minggu depan, ya. Tidak terasa untuk pembelajaran minggu depan kita masuk ke bab 4 tentang keberagaman suku, ras, ya, yang ada di Indonesia. Nanti untuk lebih jauhnya kita bahas minggu depan. Sebelum ditutup kita baca doa. Tadi sama siapa dipimpinnya? Sama Najwa, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Sekarang kamu silakan boleh kembali bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.